2024. Terdahulu kami sudah mewakili Damkar yang 80 orang, kita sudah somasi ke mana? Ke Wali Kota. Sudah dijawab oleh mereka. Memang ada respon dari Wali Kota Depok, dari pemerintah Kota Depok. Hanya saja responnya itu sifatnya normatif. Apa tuh? Jawabannya adalah ya, kami akan pertimbangkan, kami akan upayakan, kami akan nanti di anggaran kami akan upayakan. Jadi ini belum menjawab atau tidak menjawab masalah yang terjadi di Damkar Kota Depok. Masalah Damkar Kota Depok ini adalah masalah praktis, di mana harus ada apa? Peralatannya harus ada, kemudian yang rusak-rusak harus diperbaiki segera. 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan. Tapi jawabannya dari Wali Kota adalah tunggu anggaran tahun depan, kemudian dipertimbangkan juga, termasuk juga mengenai upah mereka pertimbangkan juga gitu, nanti mereka rapat. Tapi yang paling penting adalah persoalan kerusakan ini sudah memang harus dibenahi sekarang juga begitu. Nah, karena jawabannya normatif, tentunya akhirnya kami melakukan somasi kembali. Somasi ini memang somasi yang kemudian menjadi serius, somasi yang sifatnya adalah somasi citizen lawsuit. Jadi somasi kepada pemerintah Kota Depok, begitu ya, namanya somasi citizen lawsuit ya, pemberitahuan notifikasi somasi gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi somasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan warga negara, citizen lawsuit atau aktio popularis ya. Jadi somasi ini kita somasi pemerintah Kota Depok, kemudian somasi ini harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Depok. Jadi kita daftarkanlah somasi yang sudah kita ajukan ke pemerintah Kota Depok ke Pengadilan Negeri Kota Depok sebagai bahan nanti untuk menjadi bukti di persidangan nanti. Nah, jangka waktu somasi ini adalah 60 hari. Memang aturan-aturan dari Mahkamah Agung untuk citizen lawsuit harus 60 hari, menyadarkan pemerintah kota atau pemerintah negara bahwasanya 60 hari kerjakanlah gitu. Nah, 60 hari ini kan 2 bulan. 2 bulan ini cukup untuk memperbaiki peralatan-peralatan yang ada. Nah, sampai sekarang pun belum ada peralatan Damkar Kota Depok yang diperbaiki. Bahkan semalam di Tirta Mandala itu terjadi kebakaran dan belambirnya nggak keluar air. Gitu, belambirnya ada, airnya nggak keluar dari belambir itu, macet. Jadi itu kemudian menjadi kendala-kendala yang dialami oleh Damkar Kota Depok. Nah, karena hal-hal tersebut dan kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian di mana proses atau keadaan kebakaran atau bencana ini nggak bisa kita prediksi. Bisa jadi besok ada kebakaran atau satu gedung di Depok ada kebakaran, kita nggak bisa prediksi. Makanya kita minta supaya dalam 1-2 hari ke depan sebaiknya pemerintah Kota Depok ada yang namanya langsung perbaikan, diganti-ganti aja semuanya. Tapi kemudian sampai sekarang belum ada yang diganti, jadi masih berantakan. Dan kita bisa prediksi karena Wali Kota Depok menyampaikan surat jawabannya bahwasanya baru nanti tahun 2025 dianggarkan. Berarti kita bisa prediksi selama Oktober, November, Desember, Januari, Februari, selama 5 bulan mungkin nggak ada perbaikan sama sekali. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ini adalah pengabaian dan kelalaian dari pemerintah Kota Depok, karena kita bisa prediksi 4 bulan, 5 bulan ke depan sama sekali nggak ada perbaikan karena anggarannya nggak ada. Begitu bahasa dari surat yang Wali Kota Depok sampaikan kepada kami. Jadi itu dia. Jadi kita sudah ajukan somasi, kita juga daftarkan di Pengadilan Negeri Kota Depok. Kita juga sampaikan supaya segera ini diperbaiki, jangan sampai ada korban jiwa lagi. Artinya somasi sebelumnya bukan jawaban yang ya, somasi sebelumnya itu jawaban dari Wali Kota itu normatif. Ya, mana surat somasi? Kita bacakan saja ya. Jadi ini jawabannya. Maaf. Jawabannya yang pertama adalah ya, intinya aja lah ya. Mereka katanya sudah melakukan audit internal pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, cuman mereka nggak bisa publikasikan. Jadi kita nggak tahu apa hasil auditnya. Yang kedua, mereka akan mencoba melakukan perbaikan, tapi tunggu anggaran tahun 2025. Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pemadam Kota Depok dan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dapat berfungsi lebih baik dan lain. Jadi kita tunggu 5 bulan sampai 5 bulan kemudian atau sampai 6 bulan ke depan itu nggak ada perbaikan sama sekali. Ini yang berbahaya. Jadi satu kota di mana untuk perbaikan aja masih nunggu anggaran. Padahal anggaran kemarin tuh ada, begitu. Jadi kemudian anggaran kemarin nggak dipakai. Jadi saya kasih clue juga. Ini seragam dinas kota ada
seragam Damkar Kota Depok, anggota-anggotanya itu terakhir kali dibagikan tahun 2019. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 nggak ada tuh pembagian baju damkar. Jadi terakhir tahun 2019 dan mereka teman-teman dari damkar menyatakan ya 2019 tahun terakhir. Nah ini berarti kan ada 5 tahun, 4 tahun ini baju seragam kemana nih? Harusnya kan setahun 2 kali dan 2 setel. Ini nggak ada sama sekali nih. Begitu, jadi udah 5 tahun nggak ada baju damkar dikasih kepada anggota damkar, sehingga persoalannya menjadi nanti kalau damkar bakalan lagi pakai baju apa mereka begitu, karena nggak ada baju seragam damkar lagi, udah pada nggak layak semua. Jadi itu temuan dari kami dan juga mungkin jadi temuan dari Kejaksaan Negeri yang Kota Depok sedang memproses persoalan korupsi. Terus kan Kota Depok sering ada silpa, nah dari silpa itu ada nggak sih kontribusi Damkar sendiri yang silpa Pemkot Depok? Apa itu sih Pak? Apa yang anggaran tidak terserap dan kembalikan ke negara? Itu kita nggak tahu, harus kita cek kalau ada anggaran tidak terserap. Harusnya damkar kan pokok ya, persoalan tulang punggung dari keselamatan warga itu kan pasti nggak mungkin nggak terserap, harus diserap, anggaran diserap dan harus dibagikan. Artinya aneh nggak sih Bu ketika damkar Ini itu sudah ada aneh. anggaran yang tidak terserap Bu? Aneh kalau ada damkar anggarannya tidak terserap atau tidak dipakai, ini aneh sekali. Ini yang salah bisa kepala dinasnya, bisa juga pemerintah Kota Depok ini. Tapi kita bisa menduga setelah ada penelitian atau ada penyelidikan di Kejaksaan Negeri Kota Depok, kelihatannya anggaran-anggaran ini nggak dipakai buat kepentingan damkar, tapi mungkin dipotong atau dikorupsi oleh oknum. Oknum ini bisa oknum dari dinas damkar Kota Depok, bisa juga dari pemerintah kota, dari oknum pemerintah kota. Kita nggak tahu siapa, tapi ini kelihatannya uangnya terpakai. Kita nggak tahu uangnya terpakai untuk siapa.